Nah, saya mau nanya nih sama kalian yang di sini nih. Nah, kalau kalian dikasih rezeki uang ya. Nah, itu maunya sedikit apa banyak? Mau banyak Mau dong, banyak Dok. dok, sebanyak-banyaknya. Ya, pasti maunya banyak ya. Jadi kalau uang itu saya setuju. Tapi kalau soal sperma, apakah semakin banyak volumenya berarti semakin bagus? Harusnya Harusnya sih sih gitu, Dok. gitu. Dia kan jadi banjir. Nah, jadi teman-teman ya, ini yang perlu saya luruskan ya. Nah, jadi banyak pria yang bangga kalau saat ejakulasi cairan yang keluar itu melimpah ruah sampai tumpah-tumpah ya. Mereka pikir itu tanda kejantanan maksimal. Nah, padahal dalam dunia medis ya, volume yang berlebihan atau disebut dengan hiperspermia itu justru bisa jadi tanda masalah. Intinya kekurangan, nggak boleh berlebihan, nggak boleh yang pas, ya normal ya. Nah, kondisi ini bisa mempengaruhi kesuburan dan juga keberhasilan program hamil. Nah, jadi bikin susah hamil ya. Nah, apa sih penyebabnya? Apa sih bahayanya buat kesehatan? Jadi kita bahas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Ya, kita sering membahas sperma yang sedikit atau encer, tapi jarang sekali kita membahas kebalikannya, yaitu kondisi di mana volume air mani yang keluar sangat banyak. Nah, dalam istilah medis ya, kondisi ini disebut dengan hiperspermia. Ini adalah kondisi yang cukup langka. Jadi banyak pasien ya bertanya ya ke DM, "Dok, kalau saya keluarnya kok banyak banget ya, kira-kira kenapa nih? Nah, apakah saya normal atau enggak nih?" Nah, jadi hari ini kita bahas ya, kita kupas apa sih artinya dari masalah tersebut. Kemudian juga kita mengenal lebih dekat mulai dari gejalanya, penyebabnya sampai cara menanganinya. Nah, kita kenalan dulu ya. Apa sih itu hipertermia? Hipertermia itu adalah kondisi medis ya, di mana seorang pria mengeluarkan cairan semen air mani dalam jumlah yang sangat banyak atau lebih besar dari rata-rata normal saat ejakulasi. Berapa standar WHO normalnya? Jadi menurut WHO ya, volume ejakulasi normal itu berkisar antara 1,5 mili sampai 5 mili atau sekitar setengah sampai 1 sendok teh. Kalau pria dengan hipertermia itu bisa mengeluarkan artinya lebih dari itu ya, 5,5, 6, 7, ya pokoknya lebih dari tadi. Nah, itu sekali keluar. Nah, meski terdengarannya hebat, ya kondisi ini sebenarnya bisa berdampak negatif pada kualitas sperma itu sendiri. Nah, bayangkan ya, kamu bikin sirup ya, kalau airnya kebanyakan tapi sirupnya sedikit, tentu rasanya jadi hambar. Nah, begitu juga sperma ya, kalau cairannya terlalu banyak ya, konsentrasi sel sperma bisa jadi encer. Kemudian apa sih gejalanya yang dirasakan oleh si penderita? Gejala utamanya tentu saja visual. Kita lihat, oh ini kebanyakan nih ya. Nah, teman-teman melihat cairan yang keluar itu banyak atau tidak, melimpah atau tidak. Nah, seringkali saking banyaknya cairan itu akan tumpah atau bocor ya, keluar dari organ intim pasangan ya setelah berhubungan. Nah, selain itu, ya beberapa pria juga mengatakan ataupun melaporkan adanya rasa ketidaknyamanan atau sedikit nyeri saat ejakulasi. Nah, meskipun ini jarang terjadi. Seringkali ya, gejala yang paling nyata justru adalah kesulitan membuahi pasangan. Ya, jadi istri nggak kunjung-kunjung hamil ya, padahal suami merasa spermanya banyak ya. Nah, ini terjadi karena sperma yang terlalu encer sulit mencapai sel telur. Kira-kira apa sih penyebab utamanya? Jadi kenapa volume sperma bisa jadi meledak, banjir, banyak ini? Nah, jadi ada beberapa faktor pemicunya. Yang pertama itu puasa seks. Ini penyebab paling umum ya. Jadi pria yang menahan ejakulasi dalam waktu yang lama, misalkan seminggu bahkan lebih ya. Nah, ini akan menumpuk cadangan cairan di vesikula seminalisnya ya, di bagian ini, dan juga prostat itu bisa dikeluarkan, kemudian volumenya jadi membludak. Nah, yang kedua itu penggunaan suplemen tertentu. Jadi ada beberapa suplemen atau obat herbal ya, peningkat vitalitas yang bekerja dengan cara meningkatkan produksi cairan prostat. Nah, jika dikonsumsi berlebihan, volume air mani akan naik drastis, tapi isinya cuma cairan saja ya, bukan sel sperma. Yang ketiga, faktor diet dan hidrasi. Jadi pria yang minum air putih sangat banyak dan konsumsi protein tinggi, itu kadang memiliki volume cairan tubuh yang lebih banyak termasuk air mani. Yang keempat, infeksi ringan. Jadi pada beberapa kasus langka ya, peradangan ringan pada prostat ini bisa memicu produksi cairan berlebih sebagai respon imun tubuh. Apa
kondisi ini berbahaya? Ya sebenarnya hiperspermia ini bukan penyakit berbahaya yang mengancam nyawa. Jadi jangan khawatir, jangan terlalu panik ya. Jika teman-teman merasa panik berlebihan justru malah stres nanti ya. Tapi kondisi ini tentu menjadi masalah ya, apalagi yang sedang program hamil ya. Ini bisa susah nanti punya keturunannya. Nah, pencegahannya itu lebih ke arah menjaga keseimbangan dan gaya hidup. Yang pertama tentu atur frekuensi ejakulasi, jangan menahan ejakulasi terlalu lama, ya lakukan hubungan intim dengan istrinya ya, atau ejakulasi rutin 2 sampai 3 kali ya per minggu ya. Nah, jadi itu penting sekali. Nah, ini membantu menjaga volume tetap stabil dan kualitas sperma tetap baru ya, jadi update ya. Yang kedua, hati-hati suplemen. Jadi jangan sembarangan minum pil penambah sperma tanpa resep dokter ya. Banyak obat di pasaran yang hanya menambah airnya saja, bukan menambah jumlah sel spermanya. Terus gimana solusinya? Kalau seandainya sudah terlanjur mengalami hiperspermia dan sudah punya anak, apa solusinya? Tergantung penanganannya ya, tergantung mau apa ya. Pertama, kalau nggak lagi sedang promil ya, itu nggak perlu pengobatan ya. Jadi cukup nikmati saja hidup kamu, asal tidak ada rasa nyeri, ya nggak ada rasa nggak nyaman ya nggak apa-apa. Nah, yang kedua kalau sedang promil. Nah, ini perlu bantuan medis ya. Masalah utamanya apa? Kenapa bisa mengalami hiperspermia? Tentu ini akan diatasi ya berdasarkan penyebabnya. Misalkan ya dengan teknologi reproduksi berbantu ya, dokter akan melakukan proses pencucian sperma. Jadi cairan yang berlebihan akan dibuang, lalu sel sperma yang sehat akan dikumpulkan dan dipadatkan. Setelah itu ya sperma yang sudah dikonsentrasi ini akan dipakai untuk bayi tabung misalkan ya, ataupun nanti tergantung kondisi lah. Nah, jadi teman sehat ya, kesimpulannya hiperspermia atau sperma yang banyak belum tentu bagus ya, belum tentu normal. Nah, kualitas sperma ya itu dinilai dari jumlahnya, geraknya dan juga bentuknya. Mau banjir mau nggak banjir nggak masalah, yang penting normal ya. Jangan bangga dulu kalau banjir ya, tapi pastikan di sperma kamu itu sehat, itu yang harus berbangga. Nah, kalau memang punya masalah, lakukanlah analisis sperma di laboratorium ya. Ini penting untuk menilai sperma kamu, mulai dari bentuknya, jumlahnya, geraknya ya. Nah, jadi kalau seandainya ada masalah ketiganya tentu harus diatasi. Oke teman-teman, mungkin ada yang punya pengalaman nih yang spermanya banjir berlebihan. Gimana pengalamannya? Top share atau enggak? Coba sharing di kolom komentar. Nah, mungkin teman-teman ada tip ya tentang masalah ini, silakan di-share juga, siapa tahu nanti ada yang membutuhkan, dan juga saling kita support ya. Oke, jangan lupa di like video ini, di-share video ini ya, siapa tahu ada yang membutuhkan tentang informasi ini biar nggak ketinggalan, dan jangan lupa subscribe untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis, jaga terus kesehatan reproduksi kalian, ya gaya hidup sehat selalu diterapkan, salam sehat, sampai jumpa.